Mengkritik Jepang dan media negara biasanya menjadi permainan aman bagi pemerintah China, karena Jepang pernah menginvasi China di bawah pemerintahan Kuomintang pada waktu itu dan Partai Komunis China atau PKC selalu berniat menanamkan rasa benci pada pikiran orang-orang China. Kebanyakan orang China tidak keberatan dengan kritik terhadap Jepang oleh media resmi yang dikuasai oleh Partai Komunis. Namun, pada awal Februari tahun ini, China Central Television menyiarkan program kritis tentang Jepang yang menimbulkan efek yang berlawanan. Asosiasi Koperasi Perikanan Profesional Fukushima Jepang mengeluarkan pemberitahuan pada tanggal 7 Februari untuk menangguhkan pasar ikan seabas lokal mulai sekarang karena terdeteksi adanya zat radioaktif cesium yang berlebihan pada ikan seabas yang ditangkap di perairan lepas Fukushima. Pusat Penelitian Perikanan dan Kelautan mengatakan mereka menerima pemberitahuan dari Asosiasi Koperasi Perikanan Prefektur Fukushima bahwa tingkat aktivitas radioaktif CCM-137 yang terdeteksi pada ikan seabas yang ditangkap di perairan lepas mencapai 85,5 becquerels per kilogram. Hal ini melebihi standar keselamatan 50 becquerels per kilogram yang ditetapkan oleh asosiasi. Pada tanggal 11 Maret tahun 2011, terjadi kecelakaan nuklir di pembangkit listrik nuklir Fukushima Daiichi di Jepang. Kecelakaan ini disebabkan oleh gempa bumi dan tsunami yang menyertainya di lepas pantai Jepang. Pada tanggal 13 April tahun 2021, pemerintah Jepang secara resmi memutuskan untuk membuang sekitar 1,2 juta ton air pengolahan nuklir yang diencerkan ke laut dengan pembuangan resmi yang diharapkan dimulai pada tahun 2023. Pada tanggal 8 Februari tahun ini, Kyoto News melaporkan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup Jepang mempresentasikan rencana pemantauan dalam pertemuan pakar pada tanggal 7 Februari. Rencana ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah pengukuran aktivitas tritium di perairan sekitarnya segera setelah pembuangan dimulai, dan mendapat persetujuan umum. Sejak bencana nuklir Fukushima di Jepang, produksi produk pertanian telah pulih secara bertahap, namun jumlah produk pertanian yang dijual ke luar negeri turun sebesar 80% dibandingkan dengan jumlah sebelum gempa bumi. China National Television mengkritik, bahkan jika pemerintah Jepang tidak peduli dengan lingkungan alam, apakah mereka sama sekali tidak peduli dengan rakyatnya sendiri? Jika bukan karena masalah makanan, mungkin banyak orang akan setuju dalam hati mereka. Banyak orang China merasa bermusuhan dengan Jepang karena hal ini telah ditanamkan dengan sengaja oleh CCP sejak di taman kanak-kanak. Ketika besar nanti kamu ingin menjadi ilmuwan. Jadi ilmuwan apa? Ilmuwan yang membuat tank. Kenapa kamu ingin belajar tentang senjata? Belajar senjata untuk melawan Jepang. Apa yang kamu maksud dengan Jepang? Mereka adalah setan Jepang? Dulu setan Jepang mencuri jam dari toko kita dan memukuli kita. Kapan hal itu terjadi? Dulu-dulu itu kapan? Dahulu kala, tapi apakah kamu membenci Jepang? Iya, kamu membenci semua Jepang. Iya. Aku membenci Jepang yang baik dan buruk. Aku membenci semua orang yang telah merugikan negara kita. Saya pernah sampai mimisan karena sangat membenci mereka. Benarkah? Kapan itu terjadi? Saat saya berusia 4 tahun. Kamu benci orang Jepang. Pernahkah kamu bertemu mereka? Belum pernah bertemu mereka. Dan mengapa kamu membenci mereka? Karena sepertinya mereka datang ke sini dan melakukan hal-hal buruk. Oh ya, tapi banyak anak-anak dan wanita di Jepang juga. Saya membenci mereka semua. Saya benci siapa saja yang telah menyerang kita. I hate all of them. I hate anyone who has attacked us. Tapi masalah keamanan pangan adalah rasa sakit yang lebih mendalam di hati orang-orang China. Program CCTV memicu rasa ingin tahu di antara rakyatnya tentang standar radiasi makanan di China. Mereka memeriksanya dan menemukan bahwa tingkat 12 zat radioaktif dalam berbagai jenis makanan yang ditetapkan oleh pemerintah China sangat tinggi. Menurut standar Kementerian Kesehatan China untuk konsentrasi batas zat radioaktif dalam makanan, tingkat zat radioaktif CCM-137 dinyatakan sebesar 800 becquerels per kilogram. Ini 9 kali lebih tinggi dari tingkat ikan seabas yang terkontaminasi di Jepang dan bahkan lebih dari 16 kali lipat dari standar Asosiasi Kooperatif Perikanan Prefektur Fukushima. Banyak pengguna internet China berkomentar, "Saya tidak peduli dengan keamanan makanan di negara asing. Saya hanya peduli tentang daging, minyak, beras, sayuran yang kami makan dan apakah susu formula yang diminum anak-anak kami aman." Dibutuhkan biaya 20 rem untuk menstempel babi yang disembelih dan tidak ada yang bertanya bagaimana babi tersebut diberi makan.
Prosedur pengolahan adalah seperti formalitas di mana-mana, melakukan pembayaran, menerima segel, dan dibawa ke pasar. Selama bertahun-tahun, rata-rata orang China tanpa pasokan khusus telah menjadi kebal terhadap racun makanan. Ketika CCTV melaporkan berita ekonomi dan sosial Jepang, isinya adalah antara kenaikan harga atau polusi lingkungan. Banyak standar Jepang sangat ketat, tidak hanya lebih tinggi dari China, tetapi juga lebih tinggi dari banyak negara di Eropa dan Amerika Serikat. Ini bukanlah pengetahuan yang tidak relevan atau trivia, saya hanya bisa mengatakan bahwa tingkat editorial CCTV terlalu rendah. Laporan CCTV menunjukkan bahwa ikan seabas Jepang melebihi standar yang ditetapkan oleh Asosiasi Perikanan Jepang sendiri, tetapi tentunya sulit bagi mereka untuk melebihi standar yang ditetapkan oleh China. China memiliki tingkat polusi yang tinggi baik di air laut maupun air sungai. Selain gambaran polusi yang mengejutkan, hanya dengan melihat perilaku para staf kota atau perusahaan ini, jelas bahwa kesadaran untuk melindungi sumber daya air tidaklah umum di China. Selama 30 tahun terakhir, dunia telah melihat apa yang tampaknya menjadi booming ekonomi China, tetapi di bawah manajemen PKC, moral sosial telah menurun drastis. Keamanan pangan di daratan China telah mencapai tingkat yang tidak tertahankan dengan banyaknya teknik pemalsuan dan penyebaran aditif beracun yang berbahaya. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi kasus-kasus susu formula bayi tercemar, ekstrak daging dicampur bahan kimia berbahaya, minyak gat yang diolah kembali, roti kukus diwarnai dengan zat berbahaya, beras mengandung zat beracun, dan sebagainya. Beberapa netizen telah menghitung bahwa ada lebih dari 2.000 jenis makanan beracun di China. Lihatlah, mulai dari barbecue, acar, mustard, air minum kemasan, keripik kentang, mie instan, rumput laut, popcorn, sosis, abon, dan sebagainya semuanya beracun. Warganet China hanya bisa meratapi karena terlalu banyak makanan beracun yang sulit untuk dilacak. You see these garlic sprouts? Don't eat them. They've been sprayed with a lot of chemicals. Don't eat them. Don't eat them. This kind of garlic sprouts are the ones that people grow themselves. They are relatively thin and have narrow leaves. Pria ini membeli yogurt merek terkenal China di supermarket. Dia membuka botolnya dan melihat air, lalu mencoba membuka botol lain tapi masih juga air. And opened another bottle, but it was still water. Staf menarik roti yang kadaluarsa dan dijual kembali. Belum lagi sejarah panjang dari minyak gat. Ini adalah sekotak apel yang baru saja dibeli. Apakah beracun atau tidak, tidak diketahui, tetapi sebagian besar sudah membusuk. Already rotten. Makanan sehari-hari yang dikonsumsi oleh orang China mengandung berbagai hormon, pewarna, dan bahan pengawet. Sisa-sisa berbagai aditif kimia dan pestisida tersebut sangat berbahaya bagi tubuh manusia dan menimbulkan risiko kesehatan yang serius. Bagi media resmi China, tindakan penindakan sesekali terhadap makanan palsu dapat meningkatkan trafik pemirsa di program-program mereka, tapi laporan-laporan ini hanya sesekali muncul dan memicu kekhawatiran publik. Pada Januari tahun 2017, media di China daratan mengungkapkan bahwa sejumlah besar bumbu merek palsu diproduksi setiap hari di rumah-rumah biasa di sebuah kota di utara, yaitu, distrik industri Tianjin. Garam industri, pewarna makanan, bahan tambahan makanan, dan air ledeng dicampur dan ditandai sebagai botol saus kecap merek terkenal. Bumbu palsu ini dikirim melalui kurir logistik atau kiriman pintu ke pintu dan didistribusikan ke seluruh China. Investigator pemerintah melihat di halaman tempat tinggal tersebut terdapat berbagai karton kemasan, puluhan kotak bumbu ayam tanpa logo merek, dan puluhan ember cairan hitam tanpa label. Dozens of boxes of chicken essence without any brand logo, and dozens of buckets of black liquid without labels. Seorang sumber mengatakan kepada media bahwa bahkan jika orang luar ingin membeli barang, penjual palsu ini belum tentu akan menjualnya padamu. Kamu harus diperkenalkan terlebih dahulu sebelum bisa membeli barangnya. Pedagang bumbu palsu yang sukses di sini juga terkoneksi dengan orang-orang di daerah setempat, dengan puluhan orang yang bekerja untuk mereka. Ini adalah rantai industri yang ditata dengan baik, termasuk pemrosesan, pengiriman, dan pengadaan. Titik distribusi tersebar, total pengiriman harian mencapai ribuan. 3 truk mengirimkan barang ke berbagai pusat logistik di Tianjin,
di mana mereka dikirim ke seluruh negeri. Tempat ini dikenal sebagai pusat bumbu palsu utara. Para penyelidik menemukan 40 hingga 50 lokasi palsu di daerah tersebut dengan produksi tahunan lebih dari 15 juta dolar AS dan sejarah selama lebih dari 1 dekade. Laporan media China melaporkan bahwa tidak kurang dari 100.000 orang diracuni oleh residu pestisida dan bahan kimia di China setiap tahunnya. Hampir 40% kanker disebabkan oleh makanan yang dikonsumsi orang. Fenomena yang telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan ahli populasi adalah feminisasi yang semakin meningkat pada pria China dan penurunan jumlah dan kualitas sperma akibat penggunaan bumbu beracun dalam jangka panjang. Ahli akademik terkenal China, Zhong Nanshan, menyatakan bahwa dalam beberapa dekade pria China akan tidak lagi subur. Media China mengatakan bahwa bahan perasa makanan adalah jiwa dari industri makanan modern dan diterapkan pada hampir 97% makanan sehari-hari. Additives are the soul of the modern food industry and are applied to almost 97% of everyday food. Beberapa pemimpin dalam industri makanan dan minuman China juga sedang aktif melakukan penelitian paket bumbu. Haidilao, jaringan restoran hotpot terbesar di China, adalah salah satunya. Hingga tahun 2020, perusahaan tersebut telah membuka 935 restoran, yang dioperasikan langsung di seluruh dunia. Pada tanggal 31 Agustus tahun 2022, bubuk sup ayam perut babi Haidilao muncul di pencarian populer di situs Weibo, memicu kekhawatiran. Seorang netizen memposting pengalamannya di media sosial ketika makan hotpot ayam perut babi di Haidilao. Dia mengeluhkan bahwa kuahnya terasa hambar. Pelayan membawakan paket bumbu dan menuangkannya ke dalam hotpot tepat di depannya. Netizen memeriksa daftar bahan paket bumbu yang terdiri dari bahan tambahan makanan seperti pilo kedelai, pilo susu kedelai, dan natrium bikarbonat. Setelah berita itu tersebar, banyak konsumen mengatakan bahwa mereka mengira minum sup ayam perut babi segar dan menikmati rasa asli makanan, tanpa mengharapkan banyak tambahan. Mereka tidak melihat kalau yang mereka konsumsi adalah kuliner teknologi, yang terdiri dari berbagai bahan tambahan makanan. Kemudian banyak video beredar di internet China yang memberitahu masyarakat bahwa daging sapi asap yang dijual di toko mungkin terbuat dari ayam beku, saus biji wijen mungkin tidak mengandung biji wijen, daging yang Anda makan bukanlah daging, dan sup yang Anda minum bukanlah sup. Apa yang kamu lihat adalah makanan, tetapi yang tidak kamu lihat adalah teknologi. What you drink is not soup. What you see is food, but what you fail to see is technology. Pada bulan Juni tahun 2022, seorang video blogger bernama Xin Jeve memperkenalkan proses pembuatan berbagai makanan lezat yang disebut delicacies di videonya. Dia menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan dan tambahan untuk membuat berbagai jenis makanan lezat yang umum di pasaran. Video-videonya dikenal sebagai versi Breaking Bad China. Setengah kotak protein kedelai, 5 gram bubuk perasa, jangan terlalu banyak digunakan. Inilah teknologi hari ini, bubuk malt ethyl. Jangan terlalu banyak digunakan, cukup 1/10. Wah, rasanya sangat enak. Kulit sapi sintetis tanpa sedikit pun daging sapi, hanya sisa potongan dari daging beku, daging ayam beku, protein kedelai, gula, garam, monosodium glutamat, rempah-rempah dan tambahan makanan umum lainnya. Anda bisa dengan mudah membuatnya sendiri. Untuk membuat steak sintetis, hancurkan daging mentah, tambahkan katalis, dan diamkan selama beberapa waktu. Lalu gunakan saus biasa untuk memberi warna dan selesai sudah steak yang berkualitas. They can be easily made by yourselves. For synthetic steaks, puree large chunks of meat, add catalysts, and leave it to stand for a period of time. Then use the usual mix of sauce to color the steak. A qualified steak is complete. Terdapat juga susu kacang sintetis, madu sintetis, sarang burung sintetis, pasta kepiting sintetis, pearl milk tea sintetis, dan sebagainya. Proses produksi makanan yang beragam ini sangat menarik perhatian banyak orang. Video dari versi Breaking Bad China ini semakin banyak ditonton, dan semakin banyak warganet China yang merasa tertipu oleh makanan di restoran dan tidak berani lagi makan di warung pinggir jalan. Tidak berani makan di luar lagi. Ibu sudah puluhan tahun mendesak saya untuk tidak makan di luar, tapi saya tidak berhenti makan di luar. Tetapi beberapa video Xin Jeve membantu saya berhenti. Blogger ini dengan cepat mendapatkan banyak pengikut dengan menghasilkan konten makanan yang disebutkan sebelumnya, dan mendapatkan hampir 6,5 juta pengikut dalam sebulan, kemudian naik menjadi hampir 9 juta. Seiring dengan meningkatnya diskusi tentang teknologi hitam di industri makanan di kalangan warganet China, hal ini menarik banyak perhatian dari media resmi China, termasuk China Food News. Chinese netizens, it drew a lot of attention from official Chinese media, including China Food News. China Food News merilis 2 video yang mengkritik Xin Jeve, menuduhnya menjual kecemasan dengan membicarakan toksisitas tanpa referensi dosis, mempromosikan rasa bersalah karena harga murah, dan menyebarkan praktik kriminal. 3 bulan kemudian, sebuah video percakapan blogger itu dengan layanan pelanggan platform video muncul di internet.
Layanan pelanggan platform tersebut mengatakan bahwa videonya baru-baru ini dilaporkan oleh banyak netizen dan berharap agar dia dapat mengubah arah pekerjaannya, artinya berhenti membuat video makanan sintetis dan melakukan sesuatu yang lain. Blogger itu menolak dan bertanya apakah pekerjaannya melanggar regulasi atau hukum atau tidak etis. Setelah beberapa argumen, Xinjife dengan sukarela membatalkan akunnya dan pada tanggal 28 September tahun 2022, channelnya tidak lagi dapat dicari di Douyin, TikTok versi China. Apa yang terjadi padanya terungkap dalam versi Breaking Bad China, yaitu akar dari ketidakmampuan PKC untuk menyelesaikan masalah keamanan pangan. Blogger ini telah menyakiti kepentingan banyak orang dalam industri makanan. Banyak rahasia yang terungkap dan dampaknya pada masyarakat sangat besar. Dia mengungkapkan kelalaian Departemen Pemerintah China, termasuk regulasi industri makanan pemerintah dan administrasi makanan dan obat-obatan. Dengan kata lain, dia telah membuat marah terlalu banyak pejabat dan pengusaha dalam sistem komunis China. Regulators and the Food and Drug Administration. In other words, he pissed off too many officials and businessmen in the Chinese communist system. Ada titik temu antara pemerintah merah dan perusahaan-perusahaan dalam mengejar keuntungan. Berbagai bahan tambahan kimia, pengawet, dan lain-lain adalah rahasia yang tidak terucapkan dalam industri makanan China dan disetujui oleh PKC di bawah kerangka hukumnya. Departemen pemerintah setempat mendukung perusahaan makanan dalam memaksimalkan keuntungan mereka dan seringkali ketika perusahaan terungkap karena berbagai alasan, pejabat terkait hanya dihukum dengan perombakan karir yang sangat minor atau bahkan mereka diangkat kembali ke posisi asal setelah periode waktu tertentu. Ini adalah penyebab mendasar dari siklus berbahaya masalah keamanan pangan. Faktanya, rakyat China menyadari semua ini. Meskipun masalah makanan terkait dengan keselamatan setiap rumah tangga dan telah menyebar di seluruh negeri selama bertahun-tahun, tampaknya rakyat China telah menjadi tidak peka terhadap hal itu. Namun, penderitaan dari makanan yang tidak aman masih sangat terasa pada apa yang disebut sebagai sentimen patriotik. But even so, the agony of unsafe food still weighs heavily on the so-called patriotic sentiment.